Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Dan juga terima kasih kepada Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini. Perkenalkan, nama saya Zulfa, saya dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang masalah fikih kontemporer. Masalah fikih kontemporer ini berkaitan dengan perkembangan zaman, di mana ketika zaman semakin berkembang, ilmu-ilmu dahulu dianggap kuno atau tidak update lagi, terutama pada masalah fikih ini. Mereka beranggapan bahwa fikih yang dulu sudah tidak relevan lagi, yang mana fikih klasik sudah dianggap sangat membosankan untuk dipelajari, dikarenakan bahasanya yang kaku dan tidak sederhana. Nah, ini membuktikan bahwa budaya luhur Islam sudah semakin rapuh, bahkan tidak ada simpati lagi. Wajah fikih kontemporer. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai inovasi dan kreasi ilmiahnya menjadi tantangan mendasar bagi akseptabilitas hukum Islam di tengah masyarakat Islam yang kenyataannya berjalan lambat, pasif, bahkan terasa sangat konvensional. Iptek ini bersifat futuristik dan tidak berjalan surut ke belakang. Dan iptek ini merekayasa peradaban manusia dengan kekayaan kreasi dan progresivitasnya. Munculnya teknologi medis bayi tabung, bank sperma, pil pengatur head, face off atau operasi wajah total. Ini adalah ranah yang membutuhkan respon dinamis dari fikih atau hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari Zulfa. Langkah-langkah kebekuan fikih. 1. Mendahulukan sumber primer dalam menentukan rujukan dan kitab induk imam mazhab dalam bermazhab ketika berhadapan dengan masalah hukum kontemporer. 2. Berani mengkaji pemikiran ulama atau keputusan hukum organisasi kemasyarakatan Islam dengan pendekatan critical study dan tidak hanya terbatas pada tataran doktrinal dan dogmatis. 3. Karya ulama klasik diposisikan sebagai produk deduktif maupun empirik. 4. Mempunyai sikap terbuka dengan dunia luar, baik dalam konteks iptek maupun budaya dan gagasan pemikiran, serta tidak tergesa-gesa menjustifikasi sesuatu yang baru dengan landasan emosional. 5. Responsif terhadap permasalahan yang muncul karena masyarakat ingin mendapatkan jawaban cepat dari pakar fikih. 6. Menawarkan pola penafsiran aktif dan proaktif, yaitu pola jawaban masalah hukum yang mampu memberikan inspirasi dan guidance untuk kehidupan yang sedang dijalani umat Islam. 7. Ahkam al-khamsah agar dijadikan sebagai ajaran etika dan tata nilai di tengah kehidupan masyarakat. 8. Menjadikan ilmu fikih sebagai ilmu hukum secara umum, yaitu kajian fikih dilakukan menggunakan pendekatan ilmu hukum sehingga pakar hukum dan umum dapat memahami substansi fikih dengan baik dan benar. 9. Kajian fikih harus menyeimbangkan pendekatan deduktif dan induktif. Proses deduktif adalah bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah dengan segala metodenya, termasuk kias, dan proses induktif adalah bagaimana memberikan peran akal dalam porsi yang benar untuk mewujudkan hasanah di dunia dan akhirat bagi umat Islam. 10. Menjadikan maslahah ammah sebagai landasan penting dalam membangun fikih. 11. Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai barometer dan kontrol terhadap hal-hal ijtihadi, terutama ketika proses ijtihad itu menggunakan pendekatan induktif dan bukan deduktif.
Satu cara efektif lainnya dalam berijtihad merespon permasalahan kontemporer adalah dengan melakukan ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif. Contoh kasus yang masih segar diingatan beberapa tahun lalu adalah dalam rangka memberikan keputusan hukum boleh atau tidaknya operasi fast off pada kasus Nurhaliza di Surabaya yang disiram air keras. Ijtihad jama'i ini melibatkan berbagai pakar disiplin ilmu terkait dengan operasi fast off tersebut. Di antaranya pakar medis, bedah plastik, psikologi, ekonomi, fuqaha, dan ushuliyah. Langkah pertama adalah memetakan fast off dalam bingkai disiplin ilmu para pakar tersebut, diperoleh gambaran masalah hukumnya secara utuh dan komprehensif. Langkah berikutnya adalah mencari dalil kaidah ushuliyah atau fikih yang dapat menjadi dasar pelaksanaan rehabilitasi wajah Nurhaliza tersebut. Ijtihad jama'i atau ijtihad kolektif minimal memiliki dua fungsi. Pertama, ijtihad dalam upaya memecahkan status hukum permasalahan baru yang belum disinggung oleh Al-Quran dan Sunnah dan produk ijtihad ulama terdahulu. Kedua, ijtihad untuk melihat pendapat yang paling sesuai dengan cita kemaslahatan kemanusiaan universal sebagai spirit ajaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Alawiyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Sulistiawati. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah menegaskan bahwa prinsip dan dasar penetapan hukum Islam adalah kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Hukum Islam semuanya adil, membawa rahmat, mengandung maslahat, dan membawa hikmat. Setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kepada kezoliman, dari rahmat ke laknat, dari maslahat ke mafsadah, dan dari hikmah kepada sesuatu yang hampa tidaklah termasuk hukum Islam. Hukum Islam adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya, kasih sayang Allah terhadap makhluknya, naungan Allah di atas bumi, dan hikmah Allah yang menunjukkan kepadanya, dan kebenaran Rasul-Nya secara tepat dan benar. 27 kemaslahatan sebagai spirit merespon dinamika permasalahan kekinian, bersumber dari otoritas utama, sumber fikih itu sendiri, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemaslahatan yang ingin diraih dan diwujudkan oleh hukum Islam dalam wadah fikih kontemporer adalah bersifat universal atau umum, kemaslahatan sejati, bersifat duniawi dan ukhrawi, lahir batin, material spiritual, maslahah individu dan umum, maslahah hari ini dan esok, semua terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa membedakan jenis dan golongan, status sosial, daerah dan asal keturunan, orang lemah atau orang kuat, penguasa atau rakyat, sehingga dalil atau metode istimbat hukum seperti qiyas, istihsan, istislah, sat al-zuri'ah, istishab, dan urf pada intinya menyingkap ada atau tidaknya maslahah dalam masalah-masalah kontemporer. Jadi dapat disimpulkan bahwa fikih kontemporer adalah hasil ijtihad terhadap masalah hukum Islam yang terjadi pada masa kekinian dengan menggali sumber hukum Islam berupa Al-Quran dan As-Sunnah dan jurisprudensi ulama terdahulu, serta mengintegrasikan iptek dalam menyimpulkan hasil ijtihad yang berspirit pada kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sedangkan fikih periode Rasulullah SAW, sahabat dan tabi'in adalah produk pemahaman mereka terhadap permasalahan hukum yang muncul di tengah komunitas masyarakat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Produk ijtihad mereka pada saat itu berdimensi maslahat bagi mereka, baik berupa perintah, larangan, anjuran, maupun kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Amin. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena kesalahan datangnya dari kami dan kesempurnaan hanyalah milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.